Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 69. Hajar Sandihewa tersenyum merendahkan, mendengar ucapan Wirapati. Memang antara golonganku dan golonganmu tak pernah terjadi suatu permusuhan. Aku pun pernah mendengar berita, tentang kegagahan anak murid Kiai Kasan Kesambi. Tetapi kedatanganku kemari sesungguhnya hanya menginginkan bocah itu agar memberi keterangan tentang pusaka Pangeran Semono. Terdengarnya ia berbicara pantas. Tetapi nadanya berat dan mendesak. Bahkan dengan lambaian tangan, ia memberi aba-aba kepada rombongan yang mengikuti dari belakang agar mengepung lebih rapat. Terang sekali, ia hendak memutuskan perkara itu dengan suatu kekerasan. Mau tak mau, Wirapati mendongkol menyaksikan sikapnya. Karena itu mendadak saja, ia berkata kaku. Seumpama aku bersitegang dan menolak kehendakmu, apakah yang akan kau lakukan? Ilmu Kiai Kasan Kesambi termasyhur di seluruh jagat. Siapa yang tak kenal? Aku pun termasuk salah seorang di antara mereka yang tak berani meremehkan anak muridnya. Kebetulan sekali, kudengar kakak seperguruanmu terluka dan bocah itu keracunan. Kesempatan ini sangat baik untuk kupergunakan memaksa kau dengan mengandalkan jumlah banyak. Seumpama kau membandel, akan kami persilakan engkau pergi dengan bebas. Hanya saja, kakakmu dan bocah itu harus kutahan. Heran Wirapati mendengar kata-kata Hajar Sandihewa yang hendak mempergunakan kesempatan itu untuk kepentingannya. Nyata sekali, betapa rendah budinya. Karena itu, tak ada guna faedahnya berlaku hormat kepadanya. Maka serentak ia menegakkan kepala dan membentak, bagus. Jika begitu, terpaksa aku memberanikan diri mencoba-coba ilmu sakti dari Gunung Liman. Tapi andai kata engkau terpaksa mengalah 1-2 jurus terhadapku, bagaimana selanjutnya? Jika aku kalah, sudah tentu kami beramai-ramai akan maju mengkerubut, sahut Hajar Sandihewa dengan tertawa riuh. Habis inilah suatu kesempatan bagus yang belum tentu ku ketemukan dalam 10 tahun. Sebaliknya, andai kata tiba-tiba saudara-saudara seperguruanmu secara kebetulan berada di sini, kalian boleh mengkerubut kami. Dengan demikian, bukankah adil? Terang sekali, kakek itu tahu, Wirapati hanya seorang diri, namun ia mencoba mencari kata-kata imbangan dengan mengumpamakan anak murid Kiai Kasan Kesambi tiba-tiba datang. Maksudnya hendak mempertahankan kehormatan dirinya sebagai seorang dari angkatan tua. Sebaliknya, Wirapati jadi sadar bahwa tiada gunanya mengadu mulut lagi. Tetapi hatinya sibuk memikirkan keselamatan kakaknya seperguruan dan Sangaji yang lagi terserang sesuatu racun. Cepat ia berpikir, biarlah kubekuknya dia untuk kujadikan sandera memaksa kawan-kawannya mengadakan kerebutan. Dengan cara mengancam nyawanya, bukankah kawan-kawannya terpaksa membatalkan maksudnya hendak mengkerubut aku dan Kang Mas yang sedang terluka parah? Memperoleh keputusan itu, segera ia meloncat dari kudanya dengan enteng sekali. Kemudian, ia meminjam pedang Sangaji hadiah Willem R. Bevel. Berkata menantang, mari. Kau adalah tamuku. Silakan menyerang dahulu. Hajar Sandihewa dengan gesit melompat turun dari kudanya. Mendadak saja terus menyerang dengan keji dan ganas. Benar-benar serangannya tak mengenal ampun dan segan-segan. Wirapati dengan cepat mengelak 3 kali beruntun-runtun sambil berpikir dalam hati, hari ini aku bertempur dengan keselamatan Kang Mas, perguruan dan Sangaji. Jika aku sampai gugur, rasanya tak sia-sia hidupku di dunia. Tapi, Sangaji belum memenuhi tekadnya hendak membalas dendam ayahnya. Apakah dia harus tewas dalam pertempuran ini? Pada saat itu ia melihat tongkat Hajar Sandihewa menyambar dahsyat. Segera ia menangkis dan mencoba mengadu tenaga. Terlintaslah suatu pikiran. Biarlah aku berpura-pura kalah tenaga. Dengan begitu, dia berpikir tak perlu minta bantuan teman-temannya. Apa yang terlintas dalam benaknya segera dilakukan. Begitu ia terbentur tongkat Hajar Sandihewa, ia mundur tergeliat. Karuan Hajar Sandihewa yang tadi beragu menghadapi anak murid Kiai Kasan Kesambi, menjadi girang dan berbesar hati. Katanya anak murid Kiai Kasan Kesambi hebat tak terkalahkan. Ternyata hanya berilmu dangkal. Tenaganya tak melebihi pekerja kampungan. Tahulah aku sekarang, mungkin orang-orang itu hanya mengibul belaka, pikirnya. Setelah itu berseru kepada kawan-kawannya. Kalian tak usah membantu. Biarlah aku membereskan bocah ini seorang diri. Secepat kilat ia menyodokkan tongkatnya. Wirapati menangkis dengan susah payah.
Sekali-sekali ia menyerang juga, tapi nampak sekali tak berdaya. Karena itu, hati Hajar Sandihewa kian menjadi besar. Sekaligus timbullah angan-angannya hendak mempergunakan kesempatan ini untuk mengangkat nama. Maka dengan tertawa riuh merendahkan lawan, ia menyambar pulang balik bagaikan burung sikatan. Meskipun dia bergerak demikian cepat, namun tiap serangannya selalu kena ditangkis lawan. Memperoleh kenyataan itu, hatinya jadi panas. Dengan menjejak tanah, ia hendak mengadu kegesitan. Tongkatnya terus menyambar, menyodok, memukul, menebas dan memotong jurus tangkisan dan serangan. Wirapati terus bermain mundur. Otaknya yang cerdas dan penglihatannya yang tajam, segera menyelami ilmu Gunung Liman. Dan tak usah lama, ia telah memperoleh kesimpulan. Benar gerak-gerik Hajar Sandihewa cepat, ganas dan ruwet. Tetapi banyak mengandung lubang kelemahan. Tetapi ia masih belum mau membalas. Ia menunggu sampai lawannya dimabukkan semangat menang yang berlebih-lebihan. Pada saat yang ditunggu-tunggu sewaktu Hajar Sandihewa mulai bertempur dengan membentak-bentak, segera ia merubah tata berkelahinya. Kemudian berkata, "Hajar Sandihewa, apakah hanya ini ilmu kepandaianmu? Bagaimana kau berani berkeluyuran memasuki wilayah Gunung Damar hanya dengan berbekal ilmu kepandaian murahan begini? Lihat pembalasanku." Mendadak saja pedang Wirapati berputar seperti kitiran, kemudian mengalun tinggi rendah bagaikan gelombang laut merabu daratan. Hajar Sandihewa kena dilihatnya. Terus saja ujungnya menusuk dan di tengah jalan tangan kirinya menyodok tulang rusuk. Tak ampun lagi. Hajar Sandihewa runtuh ke tanah sambil berteriak tinggi. Belum lagi ia sempat bangkit kembali, gagang pedang Wirapati telah menyodok tulang lehernya. Seketika itu juga, kakinya terus berlutut dan ia jatuh menulungkupi bumi. "Hai, Hajar Sandihewa. Lihat. Mestinya beginilah gerakanmu," kata Wirapati. Terus saja ia menirukan gerakan lawan. Pedangnya bergetar lembut dan menghamburkan pantulan gelombang pendek. Tiba-tiba menusuk 45 kali pada tubuh Hajar Sandihewa. "Waduh," teriak Hajar Sandihewa. Seluruh tubuhnya menjadi pedih dan nyeri. Ia kagum luar biasa. Pikirnya, sekalipun dia tak berkisar dari tempatnya, aku pun takkan sanggup menusuk sampai melebihi 5 kali. Tapi dia bisa menghamburkan satu serangan 45 kali tusukan dengan sekaligus. Biarlah aku menjadi muridnya, kepandaianku masih selisih jauh, mataku lamur sampai tak bisa menilai ketangguhannya. Melihat Hajar Sandihewa kena dijatuhkan, kawan-kawannya yang mengepung serentak turun dari kudanya dan siaga menyerbu. Cepat Wirapati mengancamkan pedangnya ke tenggorokan Hajar Sandihewa sambil membentak. "Lekas kalian enyah dari Gunung Damar. Begitu kalian lenyap dari penglihatan, Hajar Sandihewa akan kubebaskan." Dengan mengancam keselamatan nyawa Hajar Sandihewa, Wirapati mengira mereka akan terpaksa tunduk kepada kehendaknya. Tak terduga, wanita cantik yang tadi memberi isyarat mata kepada Hajar Sandihewa agar melintangkan kudanya, menegakkan pedangnya ke udara sambil berseru nyaring, "Kawan-kawan serbu. Tawan mereka yang terlukai. Siapa berani maju selangkah, akan kubunuh Hajar Sandihewa," gertak Wirapati. Siapa mengira, ternyata wanita cantik itu tiada menggubris ancamannya. Dengan memutar pedangnya, ia malahan mendahului menerjang. Sudah barang tentu bahwa hanya ikut pula menerjang. Seperti wanita itu, mereka tak memedulikan keselamatan Hajar Sandihewa. Sesungguhnya, wanita muda itu adalah salah satu keluarga ningrat di Yogyakarta. Putri siapakah dia, sejarah tak memperkenalkan. Dia adalah pemimpin pasukan penyerbu itu. Tujuannya hendak menculik Sangaji untuk memperoleh keterangan tentang pusaka Pangeran Semono. Hajar Sandihewa merupakan jago undangan belaka. Syukur dia bisa berhasil memenuhi undangan dengan janji upah besar. Apabila tidak, mati pun tak menjadi soal. Keruan saja dalam hal ini, Wirapatilah yang jadi keripuhan. Rencananya sekaligus gagal. Dengan cepat tahulah dia, bahwa Hajar Sandihewa tak dapat dibuatnya suatu sandiwara. Membunuhnya pun tiada guna. Tatkala melihat 8 orang hendak menyerang Bagus Kempong yang masih duduk bercokol di atas kudanya, cepat ia berkisar hendak menghadang. Tetapi dia kena dilibat 7 orang yang menyerang dari samping. Terpaksa ia mempertahankan diri dan berusaha memusnahkan. Hatinya jadi gelisah. Apalagi dari arah lain, menyerbu suatu gerombolan yang sedang mengepung Sangaji. "Aji!
Apakah kamu belum bisa bergerak? Tanyanya lantang. Belum lagi Sangaji menjawab, mendadak terdengar Bagus Kempong berseru lantang. Suryaningrat, mengapa masih menongkrong di atas pohon? Apalagi yang kau tunggu? Tolong kakakmu. Mendengar seruan Bagus Kempong, Wirapati heran. Apakah kakaknya seperguruan lagi main gertak? Ternyata untuk kesekian kalinya, ia kagum kepada ketajaman indera kakaknya seperguruan. Karena berbareng dengan kalimat seruan yang penghabisan, sekonyong-konyong terdengarlah suatu suitan nyaring di udara. Seseorang melesat dari mahkota daun sambil berteriak nyaring. Kang Mas Wirapati, baik-baikkah engkau? Aku benar-benar rindu padamu. Seorang pemuda berperawakan tinggi tegap, turun di atas tanah dengan mencabut pedang. Dialah Suryaningrat, anak murid Kiai Kasan Kesambi kelima. Dia tadi bersembunyi di balik pohon yang berada kira-kira 20 langkah dari medan pertempuran. Dan Bagus Kempong bisa mendengar pernapasannya. Itulah suatu tanda betapa tajam ilmu panca inderanya. Mendengar suara Suryaningrat, sudah barang tentu Wirapati girang bukan main. Dengan hati meluap-luap ia menyambut. Suryaningrat, engkaukah itu? Suryaningrat tertawa nyaring. Dalam pada itu pedangnya bergetar lembut dan tiba-tiba menerjang gerombolan yang datang menyerang Bagus Kempong, tubuhnya melesat ke sana kemari bagaikan bayangan. Dan terdengarlah suara gemelontangan. Ternyata pedang mereka yang menyerang terenggut dari tangannya masing-masing. Wanita muda yang memimpin penyerbuan terperanjat menyaksikan kegesitan lawan. Cepat ia membagi anak buahnya agar membendung. Dengan demikian ia bisa leluasa menawan Sangaji atau Bagus Kempong. Tetapi usahanya sia-sia belaka. Sangaji yang dikiranya telah punah tenaganya oleh suatu racun, ternyata bisa pula melontarkan tenaga dahsyat sekali dua kali. Sedangkan pemuda yang datang membantu itu, bergerak luar biasa gesit. Belum lagi ia sempat mengatur perlawanan, pedangnya sendiri kena dilontarkan ke udara. Wirapati kagum bukan kepalang menyaksikan kegesitan dan ilmu pedang Suryaningrat. Diam-diam ia girang. Katanya dalam hati, agaknya ilmu Mayangga Seta sudah diturunkan kepada Suryaningrat dan kini dirubah menjadi sendi ilmu pedang. Kemudian berseru nyaring, bagus. Guru sudah berhasil menciptakan ilmu pedang Mayangga Seta. Sesungguhnya ilmu pedang yang dimainkan Suryaningrat adalah sendi-sendi ilmu Mayangga Seta yang sudah diturunkan kepada sekalian muridnya 12 tahun yang lalu, tatkala Wirapati sedang menempuh perjalanan ke daerah barat. Jurusnya hanya meliputi 14 macam. Gerakannya sederhana, tetapi mengandung tenaga getar yang dahsyat dan perubahan-perubahan bidang gerak yang susah diduga. 12 tahun yang lalu, tatkala Wirapati tiada kembali ke perguruan, Kiai Kasan Kesambi segera memanggil sisa muridnya, ia merundingkan kemungkinan sendi-sendi ilmu Mayangga Seta untuk dijadikan dasar penciptaan ilmu pedang. Mula-mula Kiai Kasan Kesambi memperoleh kesulitan-kesulitan, karena ilmu Mayangga Seta sebenarnya adalah suatu ilmu pelipatan diri. Tetapi ternyata kini, semua kesulitan bisa diatasi. Suryaningrat sudah dapat mempertunjukkan kehebatannya. Dan tiada seorang jago pun undangan Patih Danurejo mampu mengadakan suatu perlawanan dalam 3 gebrakan. Karena kagumnya, Wirapati sampai meloncat mundur keluar gelanggang. Dengan cermat ia menonton bagaimana Suryaningrat memainkan pedangnya. Dengan hanya melontarkan 5 jurus serangan belaka, 17 orang jagoan undangan Patih Danurejo kena dilukai. Lebih mengherankan lagi, bahwa senjata mereka masing-masing tiba-tiba saja terlepas dari tangan. Mundur, seru wanita muda itu. Segera ia melompat ke atas kudanya dan kabur ke utara. Begundal-begundalnya ikut pula lari tunggang langgang berpencaran. Wirapati kemudian membebaskan Hajar Sandihewa. Senjata tongkatnya yang runtuh di tanah dipungutnya dengan hormat dan diselipkan ke pinggang pemiliknya. Sudah barang tentu, wajah Hajar Sandihewa merah karena malu. Cepat-cepat ia lari dan kabur tanpa kebelat. Dalam pada itu, Suryaningrat telah menyarungkan pedangnya kembali. Kemudian menghampiri Wirapati dan berkata penuh girang sambil menggenggam tangan. Kang Mas Wirapati, apakah engkau jatuh dari langit? Betapa rinduku kepadamu. Suryaningrat, kau sudah begini besar. Tubuhmu tumbuh menjadi tegap tinggi, sahut Wirapati tertawa. Tatkala mereka berpisah dahulu, Suryaningrat lagi berusia 17 tahun.
Selang 12 tahun, ia berubah menjadi seorang pemuda masak yang gagah dan ganteng. Maka dengan menggandeng tangannya, Wirapati membawa ke arah Sangaji. Pemuda itu yang masih terganggu kesehatannya itu, dengan memaksakan diri turun dari kudanya. Siapa dia? Suryaningrat heran. Dialah kemenakan muridmu. Namanya Sangaji. Ah, dialah yang menolong muridku Retnoningsih? Suryaningrat terbeliak. Pantas. Meskipun terkena racun, tinjunya masih dahsyat. Kini, Wirapatilah yang jadi keheran-heranan. Tanyanya menegas, engkau seperti sudah mengenal dia. Aku kenal namanya, karena muridku yang memperkenalkan, ujar Suryaningrat. Kemudian dia menjelaskan mengapa tiba-tiba bisa datang ke tempatnya. Sesungguhnya, waktu itu dia menerima kabar bahwa muridnya berada di desa Gebang. Segera ia menyusul, karena mengkhawatirkan keselamatannya. Dugaannya benar. Di tengah jalan ia bertemu dengan Sondong Majeruk yang mengabarkan bahwa Gusti Retnoningsih hampir saja kena bahaya. Untunglah, dia ditolong oleh seorang pemuda yang bernama Sangaji. Sebagai anak murid Kiai Kasan Kesambi yang diajar menghargai budi, segera ia menyusul jejak Sangaji untuk menyatakan terima kasih. Di luar dugaan, ia melihat kakaknya seperguruan terancam bahaya. Ia heran kakaknya seperguruan itu memperoleh seorang pembela yang gagah berani sepak terjangnya. Sama sekali tak diduganya, bahwa pembela kakaknya seperguruannya adalah Wirapati. Maka ia bersembunyi di atas pohon agar bisa mengamat-amati lebih cermat lagi. Ia heran, mengapa gerak-gerik penolong itu mengingatkannya kepada kakaknya seperguruan Wirapati. Baru saja ia hendak mencongakkan diri. Bagus Kempong sudah bisa mencium dirinya. Betapapun cermat engkau bersembunyi, Kang Mas Bagus Kempong sudah mengetahui keberadaanmu semenjak tadi. Aku sendiri sama sekali tak tahu, potong Wirapati dengan tertawa. Suryaningrat, sambung Bagus Kempong. Kakakmu ternyata kian segar bugar. Rupanya belum berumah tangga pula. Bukankah kita dahulu mengira, dia bersembunyi untuk memelihara seorang bidadari? Suryaningrat tertawa cekikikan. Mau tak mau Wirapati tertawa juga kemalu-maluan. Kata Bagus Kempong lagi, tetapi tahukah engkau adikku Wirapati? Sebentar lagi, engkau bakal mempunyai adik ipar. Karena itu pulangmu adalah kebetulan sekali. Pertama-tama, kita sudah bersiap sedia merayakan hari ulang tahun guru yang ke-83. Setelah itu ikut pula mengecap sepotong paha ayam malam perayaan perkawinan Suryaningrat. Bukankah bagus? Hai Bagus. Bagus. Bagus sekali. Seru Wirapati girang sambil bertepuk-tepuk tangan. Siapakah mempelai wanitanya? Pastilah seorang putri jempolan. Muka Suryaningrat merah padam sampai tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Buru-buru Bagus Kempong menolong, calon adik iparmu adalah putri kesayangan Kanjeng Pangeran Arya Panular. Siapa namanya? Baiklah kita tak usah tergesa-gesa minta keterangan. Wah, kalau begitu apabila Suryaningrat berani nakal seperti dahulu, dia bisa dikeroyok keluarga Sri Sultan, sahut Wirapati. Bagus Kempong tersenyum. Mendadak wajahnya berubah muram dan nampak lesu. Katanya setengah berbisik, calon adik iparmu terkenal dengan nama Gusti Ayu Kistibantala. Apalah itu namanya yang benar, tak tahulah aku. Tetapi dia seorang putri yang berjiwa ksatria. Seringkali dia ikut dalam pasukan-pasukan keamanan. Mudah-mudahan saja putri berkedok yang kita jumpai kemarin petang, bukan dia. Wirapati terkesiap. Terloncatlah perkataannya, apakah dia seorang waraprajurit? Bagus Kempong mengangguk. Tetapi darah yang kita jumpai, kepandaiannya masih dangkal. Kurasa bukan di Ajeng Kistibantala. Bila benar dia, celakalah aku. Orang bisa menuduh aku membela engkau dan tak mau memihak Suryaningrat dengan melindungi kekasihnya. Betapa seorang kakak seperguruan bisa berlaku kurang adil. Wirapati terdiam. Diam-diam ia khawatir, jangan-jangan putri yang berkedok kemarin adalah kekasih Suryaningrat. Tetapi Suryaningrat nampak ayem. Pemuda itu berkata tenang-tenang sambil tertawa perlahan, terima kasih atas perhatian Kang Mas sekalian. Kang Mas sekalian cukup cerdik dan cerdas. Hanya satu hal yang mungkin belum pernah diperhitungkan. Apakah itu? Wirapati menungkas. Kata orang, seorang calon mempelai sudah jauh-jauh hari dipingit. Nah, legakan hati Kang Mas sekalian. 2 hari yang lalu, aku datang dari Yogya.
Itulah sebabnya aku mendengar kabar tentang beradanya muridku di Gebang. Ah! Bagus Kempong tersentak girang. Paras mukanya berubah seketika itu juga. Nah, marilah kita angkat tangan dalam hal ini. Buru-buru Suryaningrat menolak maksud itu. Segera ia menghampiri Sang Aji dan terus meraba lengannya, ia bermaksud hendak membalas budi dengan menolong mengusir racun. Tetapi ia heran benar, karena lengan Sang Aji ternyata tiada luka. Kang Mas Wirapati, serunya kagum. Terang sekali bekas cengkraman ini mengandung racun. Tetapi muridmu sama sekali kebal dari racun. Suryaningrat tak tahu bahwa Sang Aji pernah menghisap getah sakti pohon Dewadaru. Karena itu kebal dari segala racun. Kalau semalam badannya menjadi panas, adalah disebabkan karena cengkeraman itu merubah letak urat-uratnya. Wirapati segera datang pula memeriksa. Begitu melihat lengan Sang Aji, dengan sebat ia lantas bekerja. Suryaningrat tak mau ketinggalan. Dengan ilmu ketabiban yang diperoleh dari gurunya, ia mengurut-urut letak urat. Sebentar saja Sang Aji telah pulih kembali. Semenjak kemarin petang kita senantiasa diuber-uber suatu ketegangan, sampai melalaikan dia, kata Wirapati penuh sesal. Siapakah orangnya yang bisa melukai Kang Mas Bagus Kempong? Tanya Suryaningrat heran. Wirapati tak segera menjawab, ia segan terhadap kakaknya seperguruan yang terang kena dilukai. Tetapi Bagus Kempong dengan dada terbuka menyahut, orang itu memiliki tenaga pukulan besi sampai bisa menembus tulang. Nanti kita tanyakan kepada guru. Dan bahwasannya Sang Aji masih bisa bertahan dan hanya salah urat, bukankah berarti lebih tangguh daripadaku sendiri? Suryaningrat tercengang sejenak. Kakaknya yang satu itu selamanya tak pernah memuji orang. Dia jarang berbicara dan tak pernah bergurau. Setiap perbuatan dan kata-katanya mengandung kesungguhan. Itulah sebabnya, lantas saja ia menyiratkan pandang kepada Sang Aji. Kemudian kepada Wirapati. Jika demikian, tak sia-sialah Kang Mas Wirapati meninggalkan perguruan selama itu. Dia sudah menemukan ahli warisnya. Sambil berbicara mereka melanjutkan perjalanan. Karena sejuan sudah di depan mata, maka belum lagi lewat luhur telah sampai. Sepanjang perjalanan Wirapati nampak gembira, meskipun agak prihatin juga mengingat luka Bagus Kempong. Maklumlah, 12 tahun lamanya dia meninggalkan perguruan seperti terenggut Dewa Sakti. Kini bisa kembali tanpa kurang suatu apa. Diam-diam ia membayangkan betapa girangnya dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara seperguruannya, terutama gurunya yang dipuja sepanjang zaman. Sampai di atas gunung, mereka melihat di luar pagar perguruan 4 ekor kuda tertambat pada pohon-pohon kelapa. Keempat kuda itu terang bukan milik perguruan. Maka terloncatlah perkataannya, "Hai, kuda siapa ini? Marilah kita lewat belakang. Agaknya kita mempunyai tamu," kata Suryaningrat. Di serambi belakang kita lebih tenang memperbincangkan orang yang menyamar sebagai serdadu yang melukai Kang Mas Bagus Kempong. Siapa tahu, Kang Mas Gagak Handaka dan Kang Mas Ranggajaya kebetulan berada di belakang. Rupanya, diam-diam Suryaningrat mencoba meraba-raba asal-usul orang yang menyamar sebagai serdadu itu. Tetapi, tetap ia tak berhasil. Rumah perguruan mereka berada di atas dataran sebuah bukit. Bukit itu bernama Kalinongko. Lengkapnya orang menyebut dengan Gunung Damar Kalinongko. Tanahnya terdiri dari bongkahan batu dan tanah liat. Karena itu apabila hujan, licinnya bukan kepalang. Sambil memapah Bagus Kempong, Suryaningrat mendahului berjalan. Sedangkan Wirapati berjalan di belakangnya diikuti Sang Aji. Sebentar-sebentar Wirapati menerangkan kesan kanak-kanaknya kepada muridnya. Tatkala tiba di dapur, semua penghuni padepokan jadi sibuk. Pertama-tama melihat Bagus Kempong pulang dengan terluka parah. Kedua, kembalinya Wirapati setelah hilang tiada kabar beritanya selama 12 tahun lebih. Para cantrik, pembantu rumah tangga dan pelayan-pelayan girang bukan main. Mereka segera merubung menanyakan kesehatannya. Seorang pelayan bernama Wirasimin yang melayani Wirapati semenjak kanak-kanak menangis kegirangan. Tanpa segan-segan lagi terus saja dia memeluk dan mencium kakinya. Tatkala Wirapati menanyakan tentang gurunya, cepat ia menjawab. Sang Panembahan masih dalam semadi. Apakah perlu hambamu membangunkan? Wirapati segera menyanggah. Dengan berjingkit-jingkit ia memasuki ruang tengah dengan diikuti Sang Aji. Mereka langsung ke paseban dan mengintip tiap kamar saudara-saudara seperguruannya. Di manakah Kang Mas Gagak Handaka dan Kang Mas Ranggajaya?
Apakah mereka sedang turun gunung? Mereka sedang menemui tamu di Paseban, jawab Wirasimin. Tamu macam apakah sampai mereka menemui dengan berbareng? Wirapati heran. Semuanya 4 orang. Galaknya bukan main. Tampangnya seperti tukang landeng. Tatkala itu, Suryaningrat telah menidurkan kakaknya seperguruan, kemudian bergegas mencari Wirapati. Begitu mendengar kakaknya minta keterangan tentang tamu yang datang, segera ia memberi penjelasan. Mereka mengaku sebagai hamba Kadipaten Bumi Gede. Dan memperkenalkan diri dengan nama, Manyar Sewu, Saung Rana, Abdur Rasim dan Cocak Hijau. Mendengar nama mereka, Wirapati terperanjat. Begitu pula lah Sangaji. Cepat benar mereka menyusul, pikirnya. Mengapa mereka bisa-bisa berada di sini? Wirapati menegas. Katanya anak Pangeran Bumi Gede terluka. Mereka minta pertanggungan jawab, kata Suryaningrat dengan tertawa. Kang Mas Wirapati, semenjak engkau meninggalkan perguruan, kita seringkali dibuat sibuk oleh tetamu-tetamu yang kurang terang asal-usulnya. Tetapi kebanyakan mereka cepat-cepat mengundurkan diri apabila telah berhadapan dengan Kang Mas Gagak Handaka. Barangkali mereka segan berhadapan dengan pribadi Kang Mas Gagak Handaka. Mengapa tidak? Sahut Wirapati cepat. Pribadi Kang Mas Gagak Handaka seperti Sultan Agung. Tenang penuh perwira. Setelah berkata demikian, timbullah rasa rindunya kepada kakaknya seperguruan yang tertua itu. Maka ia mengintip dari belakang sintru. Dilihatnya Gagak Handaka dan Ranggajaya sedang menghadapi keempat tamunya. Gagak Handaka mengenakan jubah pertapaan. Meskipun dia bukanlah seorang pendeta, tetapi dandanannya sedang meniru gurunya. Dia kini sudah nampak sebagai seorang ayah. Wajahnya bercahaya tenang dan sabar seperti sedia kala. Hanya saja, rambut pelipisnya sudah memutih. Perawakan tubuhnya agak kegemuk-gemukan. Namun tetap gagah perkasa. Sedangkan Ranggajaya tetap seperti dahulu. Perawakan tubuhnya tinggi tipis. Bulu jenggotnya hampir memenuhi mukanya sehingga jadi seorang brewok. Pandang matanya tajam berwibawa. Dia adalah seorang yang selalu bersungguh-sungguh, sehingga nampak kini menjadi lebih tua daripada Gagak Handaka. Kalau kakakku berkata satu adalah satu, berkata dua adalah dua. Masa kalian tak pernah mendengar watak Gagak Handaka, katanya dengan suara keras. Diam-diam Wirapati berpikir, tabiat Kang Mas Ranggajaya yang keras dan kasar ternyata tidak berubah. Mengapa dia membentak tamunya? Pastilah ada alasannya. Memperoleh pikiran demikian, segera ia mengalihkan pandang kepada tamunya. Tak usah lama, segera ia mengenal siapa mereka. Manyar Sewu, Cocak Hijau, Saung Rana dan Abdur Rasim berdiri sejajar dengan wajah tegang. Cocak Hijau yang berwatak berangasan segera berkata kepada Gagak Handaka seolah-olah tidak mendengarkan ucapan Ranggajaya. Jika Gagak Handaka sudah berkata demikian, bagaimana kami berani menganggap sepi? Hanya saja, tolong kami diberitakan kapan kedua adik seperguruan Tuan datang. Mendengar Cocak Hijau menyinggung dirinya, Wirapati terkejut. Kedatangan mereka benar-benar perkara diriku. Pastilah mereka menghendaki Sangaji. Mereka hanya hendak memperoleh kepastian, apakah aku dan Sangaji sudah berada di pertapaan. Apabila sudah memperoleh kepastian, bukankah lebih mudah untuk merencanakan suatu perlawanan tertentu? Pikirnya. Bersambung ke bab 70. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.